Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami ingin menjelaskan tentang denial of service. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Pranesya Mutia Fadila dengan NIM A11-2021-13875. Perkenalkan, nama saya Dimas Nugroho Utomo dengan NIM A11-2022-14164. Perkenalkan, nama saya Cynthia Gwinavanda dengan NIM A11-2021-13699. Perkenalkan, nama saya Maulidia Rama Syarifah dengan NIM A11-2021-13748. Perkenalkan, nama saya Rifani Afifah dengan NIM A11-2020-12917. Denial of service atau DOS merupakan serangan yang terbilang cukup kuat untuk melukai sebuah infrastruktur dari suatu organisasi. Serangan ini bertujuan untuk mencegah pengguna menikmati layanan yang diberikan suatu server dan pada akhirnya server tersebut akan down. Serangan DOS memiliki sifat satu lawan satu, hingga dibutuhkan host yang dapat membanjiri lalu lintas sebuah host target sehingga mencegah klien untuk mengakses layanan jaringan pada server yang dijadikan target oleh penyerang. Macam-macam penyerang yang sering digunakan, membanjiri lalu lintas jaringan server dengan data-data agar pengguna tidak dapat memasuki ke dalam sistem jaringan, dikarenakan jaringan tersebut penuh. Teknik ini dinamakan sebagai traffic flooding. Membanjiri jaringan dengan permintaan kepada layanan jaringan yang disediakan suatu host sehingga pengguna terdaftar tidak bisa masuk ke dalam layanan tersebut. Teknik ini dinamakan sebagai request flooding. Berikutnya, cara mengatasi serangan DOS. 1. Menggunakan firewall untuk menghindari serangan yang bertujuan untuk menyerang data yang ada di komputer Anda. 2. Melakukan blocking terhadap IP yang terlihat mencurigakan. Jika port telah dimasuki, maka komputer Anda akan terkuasai oleh si penyerang. Cara untuk mengatasinya yaitu dengan menggunakan firewall yang dikombinasikan dengan IDS, Intrusion Detection System. Yang ketiga, menolak paket data dan mematikan servis UDP, User Datagram Protocol. 4. Menggunakan antivirus yang dapat menangkal serangan data seperti Kaspersky. 5. Melakukan filtering pada permintaan ICMP, Internet Control Message Protocol, itu pada firewall. Selanjutnya adalah virtualisasi. Virtualisasi yang akan kami gunakan adalah menggunakan VirtualBox. VirtualBox adalah software virtualisasi yang memiliki kemampuan untuk membuat lingkungan hidup virtual untuk OS. VirtualBox bertugas sebagai alat untuk memisahkan dan membuat ruang baru untuk OS yang akan diinstal di atas VirtualBox. VirtualBox sering dipakai untuk membuat lab atau simulasi entah itu testing software virus, network topologi, server system, dan sebagainya. Fungsi VirtualBox adalah mencoba banyak OS dengan satu OS, yaitu base OS, melakukan tes keamanan komputer sebagai ruang uji coba, juga bisa dipakai untuk melakukan simulasi jaringan, bisa dijadikan virtual server atau VPS. Selanjutnya yaitu virtual machine. Virtual machine adalah wadah perangkat lunak yang terisolasi ketat yang dapat menjalankan sistem operasi dan aplikasi seolah-olah itu adalah komputer fisik. Virtualisasi menggunakan perangkat lunak untuk mensimulasikan perangkat keras virtual yang memungkinkan beberapa VM berjalan pada satu mesin. Mesin fisik dikenal sebagai host, sedangkan VM yang berjalan di atasnya disebut tamu. Virtual machine yang akan kita gunakan adalah Windows sebagai targetnya dan Kali Linux sebagai penyerangnya. Lalu selanjutnya ada tools. Yang pertama, Network Mapper merupakan sebuah tool atau alat yang bersifat open source. NMIP bisa digunakan untuk melakukan pengecekan terhadap jaringan besar dalam waktu yang singkat dan melakukan scanning terhadap suatu part jaringan komputer. NMIP bekerja dengan mengirimkan paket menuju target dengan menggunakan IP raw yang memiliki cara kerja yang canggih sehingga bisa menentukan mana saja host yang aktif.
Selain itu, NMIP juga melaksanakan rute first untuk menuju port list yang dimilikinya yang nantinya akan dipakai di dalam menentukan status dari port host yang sedang aktif. Yang A, NMIP Scanning Network, yaitu pada tahapan ini kita dapat mengidentifikasi host aktif, berbagai port yang digunakan sebuah host dan service atau layanan, apa saja yang ada dari sebuah host. Port scanning akan membantu Anda untuk identifikasi port-port yang terbuka dan service yang berjalan pada port tersebut yang melibatkan sistem port pada TCP dan UDP. Port scanning juga digunakan untuk menemukan celah keamanan untuk service yang berjalan setiap port. Yang B atau yang kedua, NMIP version detection, yaitu memberikan informasi tentang semua port terbuka yang teridentifikasi dan mengintegrasinya menggunakan probe yang menghasilkan respon spesifik oleh layanan tertentu, membantu membedakan antara port yang terbuka dengan yang disaring. Lalu yang kedua ada Metasploit Framework, adalah sebuah proyek keamanan komputer yang dapat menyediakan informasi tentang kerentanan keamanan dan membantu dalam pengujian penetrasi dan pengembangan signatur IDS. Metasploit memiliki beberapa subprojek. Metasploit merupakan software security yang sering digunakan untuk menguji cok tahanan atau sistem dengan cara mengeksploitasi kelemahan software suatu sistem. Yang pertama ada MSF Console, merupakan antarmuka paling populer untuk Metasploit Framework. Ini menyediakan konsol terpusat all-in-one untuk memungkinkan mengakses secara efisien ke hampir semua opsi yang tersedia di MSF. Yang kedua, ada SDN Flood, adalah suatu tipe serangan DOS ke server untuk mendapatkan paket ACK dengan volume tinggi yang bertujuan untuk melemahkan respon pada server. Hampir sama dengan SDN, UDP Flood artinya suatu tipe serangan yang memanfaatkan protokol UDP dengan volume yang tinggi dengan tujuan yang sama, yaitu melumpuhkan server. Baik, selanjutnya kami akan menampilkan video simulasi serangan DOS yang akan dilakukan oleh saya. Baik, di sini saya akan melakukan simulasi ya, serangan denial of service atau serangan DOS. Nanti serangan DOS-nya ini menggunakan SYNFLOOD ya. Nah, untuk target yang akan kita serang nanti adalah Windows 10 ini, dan untuk penyerangnya dari Kali Linux ini. Kita akan lihat kondisi Windows 10-nya ini dulu, targetnya seperti apa. Nah, untuk kondisi targetnya ini, kondisinya ini itu firewall-nya mati ya. Firewall-nya off semua. Selanjutnya kita akan cek IP dari targetnya dengan perintah ipconfig. Di sini bisa dilihat IP address dari komputer targetnya ini adalah 10.025. Nah, kita akan pindah ya ke Kali Linux, ke komputer penyerangnya. Kita akan melakukan serangan DOS-nya ini dari Kali Linux ini. Caranya kita akan buka terminalnya terlebih dahulu. Kita masuk ke super user supaya bisa full access dengan perintah sudo su. Masukkan passwordnya. Lalu kita akan melakukan cek dulu ya IP address dari Kali Linux ini menggunakan perintah ifconfig. Di sini bisa kita lihat kalau IP address dari Kali Linux ini adalah 10.0215. Baik, kita akan melakukan serangan DOS dari Kali Linux ini ke Windows target tadi. Tapi anggap saja kita tidak tahu IP address dari target ya, Windows tadi berapa. Maka kita akan bisa dilakukan scanning network terlebih dahulu dengan menggunakan nmap main sn. Kita bisa lihat scanning network dari jaringan yang sama dari Kali ini ya. Kita bisa lihat IP address dan netmasknya. Maka kita tulis 10.0.0.0
192.2.0. Karena netmasknya 255.255.255.0, maka dia /24. Kita enter. Nah, setelah di scan, kita bisa lihat IP-IP apa saja yang online dari jaringan yang sama dengan Kali Linux ini tadi ya. Nah, di sini ada 5 IP yang online ya. Kita bisa lihat di sini ada IP dari Kali Linux-nya, dan kita tahu kalau 10.025 ini IP dari Windows-nya tadi, Windows targetnya tadi. Tapi karena kita tidak tahu, maka kita bisa cek satu-satu ini IP yang online ini untuk mencari tahu ya dari IP-IP ini apakah ada port yang terbuka. Nah, caranya dengan menggunakan perintah nmap -sv. Kita masukkan IP-nya karena kita tahu ya kalau 10.025 ini IP target kita langsung saja 10.0.2.5. Kita bisa enter. Nah, dia ini akan mencari tahu ada tidak port yang terbuka dari IP tersebut ya. Nah, di sini bisa dilihat ada 3 port yang terbuka, yaitu 135, 139, dan 445. Nah, port-port ini terbuka karena firewall dari Windows tadi. Ini bisa dilihat Windows benar tadi ya. Ini Windows-nya tadi targetnya firewall-nya kita matikan. Maka portnya ini bisa dibuka dan serangan DOS-nya ini bisa ditujukan kepada port-port yang terbuka ini. Nah, karena sudah benar kalau IP 10.025 ini mempunyai port-port yang terbuka dan ini merupakan sudah benar Windows target kita bisa melakukan serangan ke Windows tersebut. Itu kita akan menggunakan Metasploit ya. Untuk menggunakan Metasploitnya kita bisa menggunakan perintah msf console. Kita tunggu dulu. Nah, sudah. Selanjutnya kita akan mencari ya, karena kita melakukan serangan DOS-nya menggunakan Synfloot. Kita cari dulu modul Synfloot-nya ini ada di mana dengan cara search Synfloot. I'm sorry. Nah, kita bisa lihat di sini benar ada modul Synfloot-nya dengan nama auxiliary/dos/tcp/synfloot. Nah, kita akan menggunakan modul tersebut dengan cara use modulnya ini ya, kita drag saja. Nah, use auxiliary/dos/tcp/synfloot. Kita enter. Kita masukkan IP targetnya ya, menggunakan perintah set rhost. IP target kita yaitu tadi sudah benar ya, Windows ini ya, berapa tadi, 10.025 10.0.2.5. Selanjutnya kita akan men-set port apa yang akan kita serang. Set airport. Port yang akan kita serang di sini ada 3 yang open. Kita akan menyerang yang 139 NetBIOS SSN ini ya. 139. Oke, jadi kita tulis nama portnya 139. Enter. Selanjutnya kita akan memastikan terlebih dahulu apakah sudah benar semua info-info yang kita masukkan menggunakan perintah show option. Nah, kita bisa lihat di sini targetnya benar 1025. Lalu untuk portnya 139. Untuk
run-nya, untuk mengeksekusi serangan ini kita bisa gunakan perintah run. Tapi sebelum itu kita akan kembali ke Windows-nya tadi, targetnya tadi. Sebelum kita serang, kita bisa buka Task Manager ya. Task Manager. Kita buka pada bagian performance dan kita lihat pada bagian Ethernet. Nah, di Ethernet ini, di sini keadaan trafiknya, jaringannya ini kosong ya, atau tidak ada aktivitas jaringan di sini. Setelah itu kita balik lagi ke Kali Linux. Kita akan coba eksekusi serangannya menggunakan perintah run tadi ya. Enter. Nah, ini kita sudah serang, maka kita lihat bagaimana kondisi Windows-nya. Lihat, maka trafik tadi yang tadinya 0 ini ya, ini mulai dipenuhi oleh trafik. Seperti itu. Nah, dikarenakan trafik yang banyak ini, maka keadaan CPU pun dia trafiknya juga akan mulai naik. Setelah itu kita akan coba matikan ya. Kita balik ke Kali lagi, kita coba matikan serangannya dengan menggunakan Ctrl C. Maka serangan DOS-nya berhenti. Kita coba lihat pada Windows-nya. Lihat, dia serangannya sudah berhenti, sudah 0 lagi ya. Sekian simulasi serangan DOS-nya. Terima kasih. Selanjutnya ada beberapa saran agar kita dapat terhindar dari serangan DOS. Yang pertama, dapat menggunakan firewall untuk menghindari serangan yang bertujuan untuk menyerang data-data yang ada di komputer Anda. Yang kedua, dapat melakukan blocking terhadap IP yang terlihat mencurigakan. Jika port telah dimasuki, maka komputer Anda akan terkuasai oleh penyerang. Cara untuk mengatasinya yaitu dengan menggunakan firewall yang dikombinasikan dengan IDS atau Intrusion Detection System. Yang ketiga, dapat menolak paket data dan mematikan service UDP atau User Datagram Protocol. Yang keempat, dapat menggunakan antivirus yang dapat menangkal serangan data seperti Kaspersky. Yang terakhir, yang kelima, dapat melakukan filtering pada permintaan ICMP atau Internet Control Message Protocol, ECO pada firewall. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.